Oke, Satu. oke. Agustus 40 2021. Jadi ini kita akan bahas soal-soal kalkulus dan juga jawabannya. Jadi nanti cara-caranya bakal dijelasin oleh Gali. Ini recordnya juga udah aku mulai. Mungkin sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Membaca doa dimulai. Oke, membaca doa dicukupkan. Jadi karena ini udah malam ya, mungkin ada yang udah tidur. Nanti bakal aku record dan bakal aku masukin ke YouTube Adkesma. Jadi tidak usah berlama-lama, aku mulai aja. Dari Gali udah aman belum nih? Mas, boleh mas. Gimana Li? Oke, dari aku udah aman mas. Oke, suaranya udah aman juga. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Pakai share screen-ku kelihatan. Sudah, Li. Oke, malam teman-teman. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Mungkin aku bakal agak gagap atau agak gimana. Soalnya aku baru recall materinya jam 11 tadi. Jadi aku usahain sebisaku ya. Jadi aku mau bahas paket soal kalkulus 2 yang hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 yang jam 11. Jadi itu kebetulan kalau nggak salah itu soalku tahun lalu. Jadi biar nggak terlalu berat tadi recallnya. Aku langsung aja bahas soal nomor satu. Oke, soal nomor satu itu kan dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X plus 3. Nah, langkah pertama ini sebenarnya kan ngegambar grafiknya dulu ya. Cuman karena beberapa orang mungkin nggak terlalu fasih ya dalam ngegambar grafik, ya mungkin aku tutorin. Jadi ada dua persamaan di sini. Min Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Ini sebagai persamaan satu. Nah, kan kita cuman kita tuh pengen tahu titik potongnya di sumbu X sama sumbu Y. Jadi ketika X-nya 0, ketika X sama dengan 0, Y-nya itu kan sama dengan min 0 kuadrat plus 2 kali 0 tambah 3. Jadi Y-nya sama dengan 3. Terus ketika Y-nya 0, Y-nya 0, kan dia bentuknya 0 sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, ini kan kita bisa cari nilai X1, X2-nya. Jadi X kuadrat, ini kita luasin aja nggak apa-apa. X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorin. Ini jadi X min 3 sama X plus 1. Ya, intinya difaktorin aja. Terus nanti kita bisa dapat nilai titik potong X-nya. X sama dengan 3. X min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 3. Atau X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Ini udah dapat nilai potong titik X untuk persamaan yang pertama. Terus persamaan yang kedua. Yang persamaan kedua ini ditambah 2X sama dengan 3. Y tambah 2X sama dengan 3. Ini sama sama kayak tadi kita nyari ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi ketika X sama dengan 0, jadi Y tambah 2 kali 0 sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3. Lalu ketika Y sama dengan 0, Y sama dengan 0, maka Y 0 tambah 2X sama dengan 3. Benar kan? Ya, jadi X sama dengan 3 per 2.
Dia nyari nilai X0 sama Y0-nya, terus kalau sudah gitu tinggal diplot aja di grafiknya. Kita buat uh, Kartesius tadi buat yang persamaan pertama. Plot aja ketika X-nya 0, Y-nya 3, berarti dia bakal berpotongan di sini. Y-nya 3, Y-nya X, terus ini perpotongan di min 1 sama 3. Ini ketika Y-nya 0, dia di min 1 sama 3. Ini min 1, ini 3. Terus ini dibuat garis saja. Sekian. Terus, terus yang kedua itu, yang grafik kedua itu Y plus 2X sama dengan 3. Ini kalau nggak salah dari pembahasan itu grafik akhirnya kayak gini kan. Ya, grafik akhirnya tuh nanti hasilnya kayak gini. Nah, tadi kan dicari untuk luas daerah ya. Nah, untuk cari luas daerah itu perlu tahu titik potongnya dahulu. Nah, cara tahu titik potongnya itu kan berarti ke- ketika dia berpotongan kan nilainya sama. Persamaan, berarti persamaan satu itu nilainya sama dengan persamaan dua. Nah, ya udah kita tinggal tulis saja. Persamaan satu itu kan min x kuadrat plus 2x plus 3. Yang ini itu sama dengan 3 min 2x. Ininya, ininya, dari min x kuadrat. Ini di sini jadi plus 4x. Ininya hilang. 0. Berarti ini bisa difaktorkan. X-nya nggak keluarin. Ini X. Ini min X plus 4 sama dengan 0. Lalu dari sini kan bisa didapatkan faktornya. Berarti uh, nilai X-nya itu bisa X sama dengan 0 atau saat min X plus 4 sama dengan 0. Berarti di sini min X min 4 min X sama dengan min 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Nah, dari grafiknya itu kan berarti dia berpotongan di uh, batas perpotongannya itu ketika X-nya 0 dan ketika X-nya sama dengan 4. Nah, terus kita bisa integralin nih. Kita bisa integralin karena uh, kita mau tahu area yang di sini kan. Berarti grafik yang di atas dikurangin grafik yang di bawah. Nah, grafik yang di atas ini kan grafik kuadratnya, yang di bawah ini uh, grafik linearnya. Jadi aku bisa integral dari 0 sampai 4, 0 sampai 4 dari itu sama 0 loh. Min x kuadrat plus 2x plus 3 dikurangi 3 min 2x dx. Udah diintegral biasa. Ini, dijumlahkan, dioperasikan dulu baru diintegralkan. Seperti ini. Integral 0,4 min x kuadrat. Hmm, 4x dx. Nah, ini minnya keluarin. Ini nggak bisa dong. Ya. Ini berarti, sorry. Hmm, Berarti kalau diintegralin, integral min x kuadrat itu kan sama aja min sepertiga x pangkat 3 ditambah ini integral 4x itu
4 kali setengah X kuadrat kan. Ini tercoret. Ini dari 0 sampai 4. Tercoret jadi min sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus sampai 4. Itu ada beda. Oh, benar. Terus berarti ini tinggal dimasukin aja min sepertiga min kali 4 pangkat 3 ditambah 2 4 kuadrat kurangin min sepertiga min 0 tambah 2 0 kuadrat. Ini nanti hasil akhirnya bakal 16. Ya, ini nanti bisa dihitung sendiri lah hasil akhirnya. Ini buat soal nomor satu sebenarnya cukup gampang. Cuman integral luas biasa, jadi tinggal dua grafik. Kalau bersinggungan ya tinggal dikurang aja buat tahu nilai di situnya. Terus sekarang lanjut ke soal nomor dua. Nomor dua ini gambarkan daerah yang dibatasi kurva-kurva Y sama dengan 2X min X kuadrat dan Y sama dengan X kuadrat min 2X. Nah, dia dia tuh mau pakai kultin satu dan mau cari volume ketika garisnya sama dengan Y min 2. Y sama dengan 2. Nah, cara pertama ya kalau kalian dapat ini ya kalau dapat soal persamaan itu tuh digambar dulu grafiknya. Nah, buat gambar grafiknya sama kayak tadi dimasukin dimasukin lagi nilai nilai X nilai X sama itu ya tadi apa. Nilai X sama Y tadi terus kalau nggak salah nanti grafik akhirnya bakalan dapat kayak gini. Nah, grafiknya itu kan bentuknya bersinggungan kayak gini ya, singgungan kayak gini. Nah, kita tuh sebenarnya cara mudahnya itu kan kita sebenarnya cukup cukup mencari luas salah satu bagian atas atau bagian bawah aja. Lalu nanti dikali dua kan sama aja kayak luas daerah sini kan. Hmm. Nah, sebelum kenapa membahas luas itu kan kita perlu tahu dulu Gultin satu itu gimana punya Gultin satu itu Gultin Gultin satu itu kan kalau kalau nggak salah itu rumusnya untuk mencari nilai volume itu sama dengan kayak 2pi dikali uh, D. D ini jarak jarak titik berat ke titik berat ke sumbu putar dikali luas 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 dari luas dari kurvanya. Nah, tadi tadi kan udah digambar nih grafiknya. Nah, habis gambar grafiknya kan kita tinggal cari luasnya aja. Karena ini bentuknya simetris kan berarti karena bentuknya tadi simetris, kayak bentuknya tadi kan gini, set, bentuknya simetris. Aduh, gitu. Bentuknya simetris. Itu kan berarti kan titik beratnya atau masih setengah sini. Nah, kita cukup cari pakai salah satu kurva aja buat nyari luasnya ini nanti tinggal dikali dua. Nah, di sini aku mau pakai kurva yang dari bawah nih, yang merah. Dari yang Y sama dengan 2X min X kuadrat. Berarti, berarti luasnya itu tadi, luas area atau luas itu kan sama dengan integral. Integral kalau dari grafiknya itu dia kan berpotongan di nggak kelihatan. Ya, apa saja. Berpotongan di 2,0. Nah, berarti kan integral dari 0 sampai 2 buat dua kali integral dari 0 sampai 2 buat uh, grafik yang di bawah. Berarti dia Y sama dengan 2X min X kuadrat. Berarti 2X min X kuadrat dx. Diintegralin kayak biasa nih berarti
Berarti setengah kali 2 x kuadrat min kali 2 jangan lupa kurangi sepertiga x pangkat 3 ini dari 0 sampai 2. Ini saya coret, terus ini 2 sama dengan, ini masukin langsung aja nilainya, berarti 2 kuadrat dikurangi sepertiga, sepertiga 2 pangkat 3 dikurangi, kurangi 0 kuadrat dikurangi sepertiga pangkat 0 pangkat 3. Ini kan, ini otomatis 0, masih 0, terus ini tinggal dihitung sini, berarti 4 dikurangi, kan 2, 2 tinggal 4 kurangi sepertiga kali, ini 2 pangkat 3 8. Ini salah satu, berarti 8/3 tadi, 8/3. Terus ini tinggal disamakan penyebutnya, berarti 2 kali 12 min 8 bagi 3, ini dapat 2 kali 4 3. Jadi nilai luas tadi, luas kurva, luas dua kurva itu kan, luas satu kurva itu dia luasnya 4/3. Berarti karena kita ngitungnya buat 2 kali langsung, jadi 2 kali 4/3 itu jadi 8/3. Kan udah dapat nih luasnya, luas. Nah, terus tadi pakai dalil Gaussian satu. Dalil Gaussian satu, Gaussian satu itu V sama dengan 2 pi kali ya aksen atau di aksen dikali luasnya. Nah, tadi kan bentuk grafiknya gini. Yes. Nah, kalau dari grafik yang tadi udah digambar itu kan dia nilainya kan di sumbu sumbu X ya, di nilainya di sini. Dia ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau dia sumbu putarnya di sini, sumbu putarnya di sini, jarak dari sini ke sini itu berarti kan kalau tadi di sini sumbu putarnya saat Y sama dengan 2, berarti jarak dari sini kan juga 2. Berarti ngitung volumenya tinggal langsung aja dimasukin. Jadi 2 pi dikali 2 dikali dikali tadi 8/3. Ini berarti 2 pi ini 4, 32, 3 pi. Wah, benar. Nah, jawabannya 32/3 pi. Jadi jawabannya sama. Ini pendekatannya lebih simpel, jadi nggak usah menghitung terlalu banyak kayak yang di pembahasan soal. Terus lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini udah masuk ke persamaan parametrik. Jadi dikasih nilai X sama dengan sin T dan Y sama dengan 1 plus 2 sin T untuk interval 0 T pi/2. Sebentar. Sorry, sorry. Terus kan kalau dari rumusnya sendiri ya, dia kan pertanyaan pertanyaan yang A itu kan panjang kurva. Panjang kurva itu kan kalau uh, dari buku itu rumusnya itu apa ya simbolnya? Kalau di aku simbolnya A sih. A sama dengan integral dari A sampai B untuk A, untuk akar untuk akar dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat
kali dt. Nah, nilai A sama B ini kan nilai dari interval ini aja. Nilai A sama ini berarti nilai A sampai B. Dx dt ini dapat dari nurunkan persamaan tadi yang X sama dengan sin T. Berarti kalau X sama dengan sin T, kita turunin aja. Berarti dx per dt itu sama aja turunan dari sin T. Berarti turunannya sin itu kan cos. Berarti cos T. Nah, ini berlaku untuk yang Y-nya. Berarti Y sama dengan 1 plus 2 sin T. Berarti dy dt-nya itu turunan dari sin T itu kan cos T. Berarti 2 cos T. Kan karena ini cuman konstanta ya, jadi turunin pasti nol. Jadi tinggal 2 cos T. Nah, karena udah dapat nilai dx dt dan dy dt-nya, tinggal dimasukin aja. A sama dengan integral. Tadi karena batasnya dari 0 sampai pi per 2. Berarti 0 pi per 2 kita itu akar. Dx dt-nya tadi cos T. Cos T kuadrat ditambah dy dt-nya tadi 2 cos T kuadrat dt. Nah, ini bisa dikerjakan dulu. Berarti pi per 2 ini untuk akar. Ini cos kuadrat T ditambah 4 cos kuadrat T dt. Karena ini sama-sama bentuknya cos kuadrat, jadi bisa dijumlah. Ini sama dengan integral 0 pi per 2, berarti akar 5 cos kuadrat T dt. Karena ini bentuknya perkalian, ini kan bisa dipisah sama aja kayak akar 5 sama akar cos kuadrat T kan. Integral pi per 2 dt. Nah, berarti kalau aku punya kuadrat sini diakarin kan kuadratnya hilang. Berarti sama dengan integral dari 0 sampai pi per 2 akar 5 kali cos T dt. Nah, ini akar 5-nya bisa keluarin. Jadi tinggal integral 0 sampai pi per 2. Ini akar 5-nya dikeluarin. Tinggal cos T dt. Ini diintegralin aja. Langsung diintegralin. Integralnya cos itu kan ini akar 5 berarti integralnya cos itu kan sin T. Dari untuk 0 sampai pi per 2. Terus ini akar 5 dikali sin pi per 2 itu kan sin. Jadi tinggal dimasukin aja sin pi per 2 dikurangi sin 0. Berarti ini nilainya akar 5 ini 1 min 0. Jadi nilainya sama dengan akar 5. Nilai panjang busurnya. Terus yang kedua, sketsakan kurva tersebut. Oke, terus yang B ini untuk sketsa. Untuk sketsa itu, tadi kan kita tahu X sama dengan sin T. Y sama dengan 1 plus 2 sin T. Karena di sini ada sama-sama sin T, berarti Anda bisa rubah jadi gini. Y sama dengan 1 tambah 2 X kan gitu. Ini kan tadi bentuknya masih dalam, uh, untuk intervalnya tadi kan 0 sampai T sampai uh, pi per 2 kan. Nah, ini kalau nilai interval ini aku masukin, nanti kita bakal dapat nilai interval. Kalau ini sin T aku masukin ke sini, ke persamaan yang ini 2 sin 0 itu kan 0, berarti nilainya itu jadi 1. Nah, terus ini ketika pi per 2 aku masukin sini jadi jadi 2 sin pi per 2 kan. Jadi kan 1 tambah 2 kali 1. Jadi nilainya jadi 3. Jadi di sini buat variabel jadi X, jadi 3. Berarti Y sama dengan 1 plus 2 X untuk interval 1 sampai 3. Nah, kalian kalau udah bentuknya kayak gini, ini tuh udah bisa gampang banget digambar di grafik. Jadi sama kayak tadi, ketika ketika Y sama dengan 0,
sama dengan nol berarti berarti kan nol sama dengan satu tambah dua x. Berarti min dua x sama dengan satu, x sama dengan min setengah. Lagi buat x sama dengan nol, berarti y sama dengan satu tambah 2 kali nol, berarti y-nya sama dengan satu. Udah kalau udah dapat nilai kayak gini, tinggal diplot aja ke grafik. Berarti tadi ketika jadi ketika x-nya nol, jadi ketika x-nya nol, y-nya satu, di sini satu. Ketika 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 y-nya nol, x-nya min setengah, ini min setengah. Tinggal tarik garis saja. Nah, tinggal tarik garis aja gitu. Kalau salah, sebentar. Lagi. Mungkin sebentar ada sedikit salah. Oh, sorry, 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 salah. Aku ada salah. Bentar, bentar. Ya, ternyata, ternyata, aduh, sorry, sorry. Ternyata setelah setelah kita dapat tadi persamaan bentuk ini dan intervalnya ini, persamaan tadi bentuknya yang sudah sama y sama dengan satu plus dua x sama intervalnya satu sampai tiga. Jadi kita tinggal masukin aja nilai satu sampai 3-nya aja. Jadi ketika x sama dengan satu, y itu sama dengan satu plus 2 satu. Y sama dengan berarti satu plus 2 Y sama dengan 3. Terus ketika X-nya sama dengan 2 Y sama dengan satu tambah 2 2 kali 2 Y-nya berarti satu tambah 4 itu 5. Sama lagi buat X sama dengan 3 jadi Y sama dengan satu tambah 2 3 ini Y-nya 6 7. Jadi kan dapat nilai Y-nya 357. Tinggal diplot di grafik aja. Gini-gini. Nah, berarti ketika X-nya satu, Y-nya 3, ketika X-nya 2, Y-nya 5, ketika X-nya 3, Y-nya 7. Udah tinggal ditarik garis saja. Udah, nah ya, ditarik garis ini ya di antara titik-titik ini aja, jadi jangan ditarik sampai bawah, nanti salah. Soalnya udah dikasih intervalnya. Ini buat nomor 3 udah selesai yang B. Jadi besok tolong grafiknya lebih rapi aja, karena ini memang ngejarnya digital, jadi agak sulit grafiknya. Terus lanjut soal nomor 4. Dapatkan luas daerah yang berada di dalam lingkaran R sama dengan 4 sin theta dan di luar lingkaran R 4 cos theta. Nah, ini sebuah trik aja ya. Jadi ketika kalian dapat soal R sama dengan X sin theta, jadi ketika dapat soal kayak gitu, berarti grafik polar kalian itu pasti lingkaran. Jadi grafik polar kalian itu pasti lingkaran. Tapi karena dia sin, dia itu bergeraknya di sumbu Y-nya aja. Jadi contoh misal gini, kan di sini dia R sama dengan 4 sin theta. Berarti lingkarannya itu punya jari-jari 4 ke atas. Jadi satu, 2, 3, 4. Jadi di sini 4. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama 1. Jadi nilai pusatnya dia itu berada di saat
Y sama dengan 4. Tinggal ditarik aja, ini 4, sini 4, di sini. Berarti 4 tambah 4, 8. Ini 0. Jadi nilai graf, nilai sin apa grafik R sama dengan 4 sin theta itu kalian kayak sin theta kalian ini kira-kira kayak gini. Nah, sedangkan kalau grafiknya itu dalam bentuk cos, berarti R sama dengan cos theta, R sama dengan X cos theta. Grafik itu bakal bergerak di sumbu Y. Contoh ini misalnya terlepas dari soal ya. Misalnya grafiknya itu R sama dengan 5 cos theta. Artinya grafik itu titik pusat grafik itu bakal pada X sama dengan 5. Misalnya X sama dengan 5. Berarti dia ke sininya tambah 5 lagi, berarti di sini 10. Dia ke bawah 5, di min 5. Jadi ke atas 5 tambah 5. Dari sini dia bakal muter gini. Ini sama ketika ini R-nya sama dengan min 5 cos theta, berarti dia geser ke kiri 5. Min 5. Min 5-nya. Jadi itu sebuah trik cepat aja daripada yang nurunin rumus lingkarannya sendiri. Jadi langsung balik ke soalnya aja. Soalnya tadi kan R sama dengan 4 sin theta, R sama dengan 4 cos theta. Jadi sesuai yang diajarin, berarti kan untuk yang sin theta kan tinggal naik 4. Ini 4, berarti ke sini 4, ke sini min 4. Nambah lagi naik ke sana 8 berarti kan. 4, lingkari. Terus yang kedua ini untuk 4 cos theta, berarti ini 4 sin theta. Terus diganti warna. Terus yang ini sama buat yang 4 theta karena dia bergeraknya di sumbu X. Berarti ini udah bener kan titik pusatnya di sini. Pusat. Terus dia berarti jari-jarinya sepanjang 4. Berarti ini min 4. Ini 4. Berarti di sini 4 di sini. Ini di sini berarti 8. Di sini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, grafiknya emang jelek. Jadi ya tolong dimaklumi. Nah, setelah dia dapat dua titik perpotongan kayak gini, kita tuh kan tadi suruh nyari nilai di sini, di antaranya. Nah, nyari nilai di antaranya. Halo, tes, tes, tes. Apakah suaraku terdengar? Terdengar, Mas. Oke, oke, sorry, sorry. Tadi bentar. Nah, oke, udah kelihatan lagi ya? Sudah, Mas, sudah. Nah, lanjut lagi. Tadi ya udah habis gambar tadi ya. Kan kita tadi suruh nyari titik perpotongannya ini. Nah, sebelum itu kan kita perlu tahu nih, titik di sini nih, dia perpotongan di sini. Di sini tuh dia perpotongan itu nilainya berapa nilai perpotongannya. Nah, cara tahunya itu kan tadi sama tadi. Kalau dia perpotongan artinya nilainya sama kan. Berarti nilai persamaan satu itu sama dengan nilai persamaan dua. Nah, persamaan satu tadi kan 4 sin theta. Persamaan dua itu 4 cos theta. Nah, ini bisa dicoret kan nilai empatnya. Jadi tinggal sin
theta sama dengan cos theta. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak bisa menginverse, sebenarnya caranya gampang aja. Nilai theta berapa untuk kedua kedua ruas ini, yang hasilkan nilai kedua ruasnya sama. Jadi misal aku pakai nilai pi per 2 untuk kedua ruas, kan di sini sin 90 itu kan satu, cos 90 itu kan nol. Jadi kan dia nggak sama kan. Nah, nilai berapa yang nilai hasilnya sama untuk kedua ruas. Nah, harusnya itu kan nilainya kan 45 derajat kan. 45 derajat itu pi per 4. Jadi nilainya untuk kedua ruas kan sin 45 derajat itu sama aja kayak nilai cos 45 derajat kan. Itu sama aja setengah akar 2 ini setengah akar 2. Jadi nilainya nilainya benar untuk pi per 4. Itu nilai titik perpotongannya itu ketika tetanya sama dengan pi per 4. Terus karena udah tahu nilai perpotongannya pi per 4, sekarang kan kita mau mencari mencari luas yang dihasil itu. Nah, cara cari luas dihasilnya itu kan itu sama aja kayak nah, ini. Mas, maaf, mic Mas lagi di mute. Tidak terdengar, Mas. Oh iya, iya, sorry, sorry, sorry. Oke, oke, sorry, sorry. Bentar. Oke, buat nentuin luas yang diarsir ini, nentuin luas yang diarsir ini, bahasanya yang gampang gimana? Hmm. Ini nih. Kita ambil contoh untuk kurva yang R sama dengan 4 sin theta. Jadi kan untuk kurva 4, R sama dengan 4 sin theta, R sama dengan 4 sin theta, itu kan dia dia punya perpotongan di sini ya kan, di sininya. Nah, nilai di sininya itu nilai yang diarsir ini itu terjadi saat kondisi pi per 4. Nah, karena tadi kedua lingkarannya itu tadi simetris ya. Jadi kita tuh bisa ngitung cuma buat salah satu lingkaran aja. Kita misal ngitung buat yang 4 sin theta, tinggal nanti dikali 2 buat dapat nilai yang sebelah sininya lagi. Sebelah sininya lagi. Buat, buat dapat yang sebelah sininya lagi. Jadi kita cukup ngitung ini buat salah satu kurva, tinggal dikali 2. Jadi langsung aja. Berarti kan untuk rumus integral integral koordinat polar itu kan setengah R kuadrat
d theta kan. Berarti kalau kayak gini, R-nya itu, aku mau pakai yang sin. R-nya itu 4 sin theta. Berarti A-nya itu 0, B-nya itu pi per 2. Pi per 4, sorry. Jadi langsung diintegralkan. Tadi ingat ya, kita mau integralin dia dua kali. Jadi integralin satu bentuk untuk dua kali biar dapat nilai tadi. Jadi 2 dikali 0 sampai pi per 4. Ininya di setengah dikali 4 sin theta kuadrat d theta. Ini karena ada 2 sama setengah, jadi coret. Ini hilang. 0 pi per 4 dengan 4 kuadrat itu 16. Sin dikuadratkan itu sin kuadrat theta. D theta. Nah, bentuk sin kuadrat ini bisa dipecah. Berarti ketika kita punya sin kuadrat theta, itu nilainya sama aja kayak setengah ditambah, ini dikurang, sorry. Ini dikurang setengah cos 2 theta. Berarti ini tinggal substitusikan aja ke situ. Ini sifat trigonometri ya. Ini 0 pi per 4. 16-nya keluarin dulu aja kalau bingung. Ini setengah min setengah cos 2 theta. D theta. Ini tinggal dipelangi aja. Dipelangi. Ini dapat nilai 0 sampai pi per 4. Ini 8 min 8 cos 2 theta. D theta. Nah, ini kan udah bentuknya udah umum ya. Tinggal diintegralin aja. Integral untuk 8 d theta itu kan sama aja 8 theta. Tuh, 8 theta. Nah, integral untuk cos 2 theta itu sama aja setengah sin. Lupa aku bentar. Setengah sin 2 theta. Jadi jangan jadi juga cukup banyak hafalannya ya di kalkulus 2 ini. Terus untuk 0 sampai pi per 4 itu tinggal dimasukkan aja. Ini yang ke sini berarti 8 kali pi per 4 dikurangi 8 dikali setengah. Ini tinggal coret tinggal 4 sin 2 pi per 4. Ini bisa dicoret 2 berarti 8, 8 coret ini tinggal 2 berarti 2 pi. Hasil akhirnya 2 pi min ini ada 4 dikali sin pi per 2. Sin 90 itu 1. Berarti 2 pi min 4 ya. 2 pi min 4. Nah, ini hasil akhir untuk soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini soal yang cukup tricky. Aku asal sindrom rendah. Jadi di sini itu ini adalah bentuk untuk menghitung deret Taylor-nya. Deret Taylor. Nah, deret Taylor itu pokoknya persamaan bentuk Taylor itu digunakan ketika nilai A-nya itu tidak sama dengan nol. Jadi nilai A, nilai A-nya tidak sama dengan nol. Ketika A-nya sama dengan nol, ketika A sama dengan nol, itu artinya pakai Maclaurin. Nah, ini cara paling simpel buat ngerjain nomor 5 ini. Itu kalian kan punya bentuk fx sama dengan 1/5 min 4x
saat X sama dengan satu kan. Bukan saat di sekitar X sama dengan satu. Nah, saranku adalah kalian naikin fungsi ini. Jadi kan ini sama aja kayak fx sama dengan 5 min 4x pangkat min satu kan. Nah, dari sini kalian tuh intinya tinggal masih turunan aja. Kalian nurunin berapa? Dua kali, tiga kali, empat kali gitu aja. Jadi itu nilai fx-nya kan 5 min 4x min satu. Jadi turunan pertamanya f aksen x. Turunan pertama. Jadi ininya turun. Jadi ini min satu dikali turunan turunan dalamnya. Turunan 5 min 4x itu kan ini tetap dulu 5 min 4x-nya tetap dulu. Ini bangkitnya tambah satu min 2. 5 min 4x-nya diturunin jadi min 4 kan. Min 4. Oke, ini turunan pertama. Turunan keduanya f aksen aksen x. Ini ya turun lagi. Ini min satu kali min 2. Min satu kali min 2. Min satu kali min 2. Ini ya ini ya nambah lagi pangkatnya. Berkurang lagi pangkatnya dari min 2 menjadi min 3 dikali ini min tadi kan ini min 4 bawaan kan. Karena ini turunin lagi satu kali lagi, dia min 4-nya nambah satu lagi dong, min 4. Terus turunin lagi misalnya turunan ketiga, aksen aksen F triple aksen X, ininya turun lagi, min 3-nya turun lagi, ini min 3 dikali min 2 dikali min satu, ini 5 min 4X, ini min 4. Ini tadi min 4-nya kan ada dua dan min 4, ini min 4, ini min 4. Nah, dari sini kan polanya kan udah mulai kelihatan. Kayak pasti di depan ini pasti nambah satu lagi. Yang di sini tuh min 4-nya nambah apa dikalikan sejumlah min 4-nya lagi. Nah, dari sini ini kita bisa buat dia jadi bentuk bersamaan. Jadi, jadi ketika dia F pada saat turunan ke N, X, itu pasti bentuknya bakal jadi min N faktorial. N faktorial dikali 5 min 4X pangkat min N min satu. Nilai min N min satu ini dapat dari mana? Jadi ini tadi kan ketika dia pangkatnya nol, sini ketika pangkatnya nol, nilai di sini jadi min satu kan. Sedangkan di sini ketika turunan pertama dia jadi min dua. Jadi nilainya akan bakal terus turun min satunya dari pangkat penurunannya. Terus di sini bakal ada min 4 sejumlah sejumlah pangkat penurunannya. Jumlah n. Karena di sini ketika dia 3 min 4-nya 3. Ketika dia 2 min 4-nya juga 2. Ketika 1 min 4-nya juga 1. Ketika 0 kan min 4-nya juga nggak ada kan. Nah, dari sini tinggal dimasukin aja nilai X-nya tadi F n ketika X sama dengan berapa? Satu kan. Ketika X sama dengan satu, ya sama dengan satu. Jadi ini min n faktorial dikali 5 min 5 min 4 kali satu pangkat min n min satu dikali min 4 pangkat n. Ini dengan n faktorial dikali
satu pangkat min n min satu ini minnya jangan lupa dikali min 4 n. Ini kan nilai fn saat satunya kan udah ada. Nah, tadi sekarang kita tinggal masuk ke bentuk persamaan awalnya tadi. Jadi kan bentuk persamaan Taylornya tadi. Oke, Taylor itu sama dengan fx sama dengan sigma f pangkat n kali a dibagi n faktorial dikali x min a. Hal kan karena a-nya sama dengan satu, berarti kan jadi gini kan fx sama dengan sigma f pangkat n ini yang satu, ini n faktorial, ini x min satu. Gitu kan. Nah, uh, f f pangkat fn satu ini kan sama kayak ini kan, sama kayak bentuknya ini. Nah, ini tinggal dimasukin aja tadi. Berarti ini bentuknya tinggal min n faktorial dikali satu pangkat min n min satu dikali min 4 pangkat n dibagi n faktorial dikali x min satu. Nah, ini bisa coret-coret, ini coret n faktorial bisa sama n faktorialnya. Terus ini kan satu pangkat min n min satu kan nilainya juga pasti satu kan. Berarti tinggal min dikali min 4 pangkat n dikali x min satu. Nah, kecil. Oh, ini satunya tetap ya. Satunya nanti dikali sama negatifnya. Soal karena karena ini tadi habis dicoret ya min min n faktorial sama n faktorial kan ada min satu masa ada minnya kan. Jadi udah ke sini jadi bentar. Ini hasil akhirnya hmm, ini faktorial min satu ini pangkatnya. Oh, ini ada pangkat n. Intinya pokoknya hasil akhirnya bakal ini kan kalian bisa manipulasi sendiri lah matematikanya. Ini mungkin ada beberapa kesalahan tadi di awal. Ini jadi ya min pokoknya sesuai seperti jawaban yang ada di pembahasan. Terus, karena mungkin nggak salah hitung. Hmm. Jadi kurang lebih itu untuk pengerjaan 5 soalnya. Mungkin lanjut ke sesi Q&A ya. Jadi mungkin ada yang mau tanya silakan.
Oke, buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung raise hand ataupun on mic aja mumpung ada Mas Galihnya di sini. Sambil belajar juga buat besok AS-nya. Kalau silakan silakan. Izin bertanya Mas, untuk yang D yang nomor 2 itu carinya gimana ya Mas? Ini nomor dua. Nomor dua apa nomor tiga? Nomor nomor 2 Mas, yang D. Nomor dua yang apa sih? Dapatkan. Nomor dua yang mana sih? Yang mencari nilai D Mas, Mas ini. Oh, nyari nilai D. Saya Ini nyari dah. D-nya. Oh, Iya. gini nih. Kan tadi karena kasusnya di sini tadi bentuknya grafiknya simetris kan? Grafiknya itu simetris. Grafiknya itu simetris. Jadi kalau ini kan sebenarnya soalnya bisa kayak pakai pendekatan logika, nggak harus yang full matematis. Jadi asas lagi lah soal apa ini. Ah, sini. Kita punya bentuk grafiknya kayak gini kan. Nah, grafiknya itu kebetulan kebetulan dari soal itu bentuknya simetris. Kebetulan bentuknya simetris. Sebenarnya kalau mau secara matematis itu ada rumus pendekatan pakai mencari titik berat. Cuman rumusnya agak panjang, aku pun kurang menguasai. Jadi karena bentuknya simetris, karena secara dilihat aja nilai sini, nilai ke sini sama nilai ke sini itu sama. Jadi otomatis titik berat dia itu kan berarti ada antara di tengah-tengahnya ini kan, di tengah-tengah mereka berdua. Titik berat itu ketika dia di sini. Nah, titik beratnya itu kan kondisinya saat y-nya sama dengan nol, ya kan? Kalau di sini posisinya saat garisnya kayak gini. Nah, karena posisinya sama dengan nol, sedangkan sumbu putarnya itu posisinya saat y sama dengan dua. Di sini kan dia y sama dengan dua. Nah, nilai nilai D itu, nilai D atau nilai y, y bar itu, nilai D itu adalah jarak dari titik berat ke sumbu putar. Intinya gitu, dari titik berat ke sumbu putar. Itu, berat ke sumbu putar. Intinya nilai, nah titik berat itu kan pasti di tengah-tengah ya bedanya. Pokoknya kalau kalian memang udah mampet banget ya pakai pendekatan matematisnya, udah di logika aja, asal asumsinya ditulis itu pasti dapat nilai kok. Ini salah satu pendekatan yang diajarin sama dosenku kebetulan kemarin itu. Katanya ya udah kalau nggak bisa nu di logika aja. Kan titik karena bentuknya simetris, titik beratnya pasti di tengah gitu loh. Apakah sudah jelas? Nah, mungkin kalau kalian kayak ngerasa penjelasannya kayak tiba-tiba gitu kan kalian sebenarnya bisa nyari jawaban-jawaban di internet. Ini tadi aku ngerjain buat yang lingkaran tadi itu ngelihat dari internet lah, internet juga. Aku agak-agak lupa caranya. Terus karena malam masih panjang, kalian bisa cari aja di YouTube. Di YouTube tuh banyak banget penjelasannya. Ini beberapa penjelasanku apa beberapa video yang aku tonton tahun lalu. Jadi kalian bisa cari-cari sendiri lah. Penjelasan di YouTube itu sebenarnya lebih jelas biasanya.
Jadi silahkan search di YouTube buat penjelasan lebih jelas secara konsep yang benar gitu. Ya kan, cari aja organic chemistry tutor ini buat Tyler McLaren itu banyak banget. Terus tadi buat misalnya about Golden Theorem. Ya, ya, intinya kalian bisa cari di YouTube aja sih. Oke, buat yang lain yang mau nanya silakan. Lih, kamu kos nang di Galih. Terus dari tadi kepental dihimpi padaman. Wifi-nya mati. Ini yang lain. Ada yang mau ada pertanyaan lagi kah? Iya. Mungkin aku tunggu sampai 0121. Kalau nggak ada, tak akhirin aja. Kok pada udah kurang 1 menit. Tanyain aja gak apa-apa kalau masih bingung. Jadi gak usah sungkan-sungkan. Oke, karena udah jam 1:21 dan sepertinya udah paham semua di sini. Jadi aku akhirin aja buat tutor pada malam hari ini. Terima kasih buat Gali karena udah bersedia untuk menjadi penutor yang sangat mendadak ini. Walaupun bacanya dikit tapi penjelasannya udah mantap sekali tadi. Mungkin buat menutup alangkah baiknya kita membaca doa agar
ya IELTS-nya besok bisa lancar dan dapat nilai tinggi. Membaca doa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Membaca doa dimulai. Oke, tidak kata cukup untuk berdoa. Mungkin aku ucapin terima kasih kembali kepada teman-teman yang udah hadir. Semangat buat IELTS-nya besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.